Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya Rizal Zulmi Property. Di video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah dan tips dalam membeli rumah yang rumahnya sedang diagunkan atau di KPR-kan. Oke, sebelum saya mulai jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, kenapa saya bikin video ini? Karena ternyata masih banyak yang kebingungan ketika mau membeli rumah, tapi ternyata rumahnya masih di KPR-kan atau diagunkan. Jadi banyak customer saya yang merasa takut ribet atau takut kalau sertifikatnya bermasalah, takut sengketa dengan bank. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sekaligus meluruskan hal-hal yang keliru tersebut. Saya akan breakdown dalam beberapa bagian, yaitu pembelian secara KPR, pembelian secara cash, kemudian pembelian kalau secara KPR itu ternyata agunannya di bank BUMN atau bank swasta, kemudian kalau agunannya atau sertifikatnya itu di BPR, itu seperti apa. Nah, langsung saja saya akan mulai. Jika kita membeli rumahnya tersebut secara cash, nah langkah yang pertama yaitu kita bisa tanyakan ke penjual rumah tersebut itu diagunkan di bank apa, di cabang mana, nilai pokok berikut denda dan penalti agar sertifikat rumah tersebut itu keluar. Itu kita harus mengeluarkan nominal berapa gitu. Jadi nanti setelah itu kita bisa cross check bersama-sama dengan penjual ke bank yang dituju tersebut untuk mengetahui informasi apakah betul agunannya di bank tersebut dan berapa kira-kira nominal yang harus dikeluarkan, yaitu pokok, denda, dan penalti untuk mengeluarkan agunan rumah tersebut. Nah, ini penting teman-teman. Nantinya akan bersama-sama ke bank untuk menebus, istilahnya menebus sertifikat tersebut, mengeluarkan sejumlah nominal agar sertifikat itu bisa keluar. Apabila si penjual ini tidak mengizinkan si pembeli untuk tahu informasi agunan rumah tersebut di bank tempat agunan itu berada, misalnya penjualnya itu biar urusan saya, nanti tinggal transfer aja senilai sekian, nanti sertifikatnya akan saya keluarkan. Nah, itu lebih baik teman-teman hindari, karena pembeli itu berhak tahu informasi rumah yang akan dibelinya. Jadi sebisa mungkin nanti penjual dan pembeli itu sama-sama cross check ke bank, kemudian ketika menebus sertifikat atau melunasi pokok, hutang, dan denda dan penaltinya si penjual, itu juga sama-sama, berangkatnya sama-sama, kalau bisa satu kendaraan. Ini penting agar tercipta trust. Nah, sebelumnya juga perlu teman-teman tanyakan ke bank, apabila dilakukan pelunasan, apakah sertifikat rumah bisa keluar di hari itu juga atau tidak, atau keluarnya sehari setelahnya atau 3 hari setelahnya. Itu biasanya bank berbeda-beda. Jika sertifikat itu bisa keluar di hari itu juga, nanti teman-teman akan dapat dari bank itu sertifikat asli, sertifikat hak tanggungan atau sertifikat HT, kemudian surat roya. Misal keluar hari itu juga, kalian bisa bawa berkas tadi itu bersama-sama dengan penjual juga untuk langsung ke notaris untuk minta dilakukan royah dan cek sertifikat sebelum dilakukan tanda tangan AJB dan balik nama. Biasanya royah dan sertifikat itu kalau di Semarang sekitar 2 mingguan sampai 3 mingguan. Itu kalau sertifikatnya bisa keluar di hari itu juga saat pelunasan. Nah, jika
bank tersebut ternyata sertifikatnya itu bisa keluar sehari setelahnya atau mungkin 3 hari setelahnya setelah pelunasan, biasanya bank itu nanti akan memberi tanda terima pengambilan sertifikat. Usahakan tanda terima pengambilan sertifikat ini kalian sebagai pembeli yang bawa karena kalian yang sudah melunasi pokok hutang, denda, dan penalti penjual tadi. Jadi ini untuk keamanan kalian sebagai pembeli ya. Kalian yang pegang minta izin ke penjual. Nanti setelah sertifikat itu bisa diambil, janjian lagi dengan penjual untuk sama-sama ke bank tersebut untuk mengambil sertifikat. Jadi penjual dan pembeli. Kemudian setelah 3 berkas tadi yaitu sertifikat asli, sertifikat HT, dan surat roya keluar, langsung ke notaris hari itu juga untuk dilakukan roya dan cek sertifikat seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, itu adalah cara yang menurut saya aman. Oke, kemudian saya akan jelaskan poin yang kedua, yaitu jika membeli rumah yang sedang diagunkan atau sedang di KPR-kan, tapi kita membelinya secara KPR juga. Sama poinnya seperti ketika membeli cash, nanti bisa di cross check ke bank yang bersangkutan apakah akunannya betul di situ. Nanti teman-teman bisa melakukan 2 pilihan, yaitu mengajukan KPR di bank yang sama di tempat agunan itu berada. Misalkan agunannya itu di Bank BRI, kalian juga bisa mengajukan KPR di Bank BRI juga. Itu lebih simpel, lebih mudah karena agunannya di bank yang sama. Pilihan kedua yaitu mengajukan KPR di bank lain yang bank lain tersebut itu bisa melakukan yang namanya take over jual beli secara KPR. Ini beda dengan take over KPR bawah tangan ya. Jadi ini pengajuan baru di bank lain yang bisa take over jual beli. Penjual atau pembeli tidak perlu melunasi dulu sisa pokok hutang agar sertifikat bisa keluar, tapi nanti bank lain tersebut yang akan melakukan hal tersebut sehingga akunannya nanti akan berpindah di bank lain tersebut. Nah, untuk bank lain yang di Semarang yang bisa take over jual beli KPR ini ada, setahu saya ada BNI, BTN, kemudian ada BRI kalau nggak salah. Dan bank-bank swasta juga ada yang bisa melakukan. BSI itu juga bisa, Bank Syariah Indonesia. Nah, untuk perhitungan pokok hutang dan pengajuan KPR yang baru ini itu sudah saya jelaskan juga di video lain. Kalian bisa cari videonya di channel saya. Tadi sudah saya katakan, saya akan menjelaskan juga jika agunannya itu ternyata bukan di bank BUMN atau bank swasta tapi di BPR. Sayangnya kalau di Semarang ya, itu bank ternyata belum bisa memproses jika agunannya itu berada di BPR, teman-teman. Saya alasannya apa juga belum jelas, tapi memang itu kebijakan bank. Jadi hanya bisa ketika agunannya rumah tersebut di BPR itu sayangnya hanya bisa dilakukan transaksi secara cash atau mengajukan KPR juga di BPR. Sayangnya seperti itu. Kemudian ada tambahan lagi, jika diagunkan ternyata bukan di KPR-kan, tapi mungkin diagunkan untuk modal kerja atau untuk rekening koran. Nah, ini kalau kita mau KPR-kan ternyata juga belum bisa, teman-teman, karena bank itu menghendaki harus satu produk. Jadi kalau kita sebagai pembeli pengen KPR, agunannya juga harus produknya KPR juga di bank tersebut. Jadi saya di sini ingin mengatakan bahwa membeli rumah yang sertifikatnya masih diagunkan atau di KPR-kan itu tidak ribet, teman-teman, simple aja kayak pembelian rumah pada umumnya, baik itu cash maupun KPR. Kalau cash kita hanya perlu melunasi pokok utang dan denda penaltinya agar sertifikat bisa keluar, kemudian bisa ditransaksikan di notaris. Kalau KPR kita tinggal cari bank yang sama atau bank lain yang bisa take over jual beli secara KPR. Jadi simple, tidak ribet, tidak bermasalah, karena keuntungan membeli rumah yang masih diagunkan itu justru keamanan sertifikatnya itu lebih terjamin karena sudah pernah dicekkan oleh bank. Jadi bank tidak
mungkin sembarangan untuk menerima agunan sertifikat kalau sertifikat itu tidak aman. Ada juga yang bertanya, berarti nanti yang melunasi pokok utang, denda dan penalti di bank itu dari uang pembeli atau penjual, Mas? Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa sebaiknya dari uang pembeli, karena itu satu, bukti keseriusan pembeli dalam membeli rumah tersebut, atau yang kedua, ya penjual memang pengen menjual rumah tersebut ya karena pengen lepas dari cicilan. Oleh karena itu dijual, pengennya pembeli yang melunasi pinjaman rumah tersebut. Nah, untuk tips satu lagi, pastikan teman-teman sebagai pembeli, harga rumah yang ditawarkan oleh si penjual ini adalah harga rumah total keseluruhan ya, bukan harga untuk melunasi pinjamannya kemudian kita meneruskan cicilan. Nah, itu perlu dipastikan lagi, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, kira-kira segitu yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat membantu, memberi pencerahan kepada kalian yang lagi mencari rumah, kebetulan rumahnya yang ditaksir itu masih di KPR-kan atau dijadikan agunan. Kalau ada penjelasan saya yang salah, bisa koreksi di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, bisa DM saya di Instagram saya di @rizalzulmi_property. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lain. Terima kasih.